Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton ya. Nah, seperti biasa ya, kalau udah lama nggak rekomendasiin channel YouTube yang bagus tuh kayak gimana gitu. Akhir-akhir ini aku lagi seneng banget nonton satu channel YouTube tentang misteri dan horor, yaitu Ainul Filiani. Mungkin udah banyak juga dari kalian yang nonton channelnya dia ini. Karena memang selain true crime, genre misteri dan horor itu favorit aku juga teman-teman. Kesukaan aku banget. Sekedar cerita aja nih teman-teman. Jadi dulu itu aku tuh orangnya bener-bener nggak percaya banget sama yang namanya hantu-hantuan gitu ya. Sampai akhirnya aku kayak ngalamin sendiri, dan sejak saat itu aku aku nggak boleh skeptis nih berarti gitu. Emang dunia gaib itu ada ya. Ya penting kita nggak ganggu mereka, mereka juga pasti nggak ganggu kita, nggak bakal ada masalah gitu loh. Ya aku gitu aja sih mikirnya. Nah, by the way, channelnya Ainul Filiani ini dia bahas cerita-cerita tentang horor yang bener-bener kalau aku nonton tuh kayak masuk banget, merindingnya tuh dapet banget gitu ya teman-teman. Kisah yang dia bahas tuh juga bikin penasaran banget, singkat, jelas, padat, dan pasti seperti yang aku bilang tadi, merindingnya tuh dapet banget. Asal jangan nonton di rumah sendirian aja ya, pasti serem banget. Tapi nggak apa juga sih kalau kalian berani. Kalau aku mah makasih deh, aku tunggu rumah rame dulu baru palingan nonton channel Ainul Filiani ini. Apalagi kalau misalkan dia lagi bahas tentang horor, dan misterinya itu juga misteri yang bikin penasaran banget loh. Pokoknya intinya kalian harus banget deh cek channel ini. Kunjungin channelnya, nonton video-videonya, jangan lupa subscribe juga, dukung dan support terus channel Ainul Filiani ini ya teman-teman, supaya dia bisa terus berkembang channelnya, terus upload video-video baru yang bikin penasaran, yang seru-seru gitu loh. Oke? Link channel YouTube-nya udah aku taruh di kolom deskripsi untuk kalian yang mau nonton, dan kayaknya emang harus banget nih nonton. Langsung aja klik linknya, nonton deh video-videonya. Oke? Hari ini aku mau membahas satu kasus yang terjadi masih di Asia, tepatnya di Singapura. Seperti yang kalian udah tahu nih teman-teman, angka kejahatan di Singapura itu kan termasuk salah satu yang paling rendah di dunia ya. Karena memang hukum mereka tuh yang terkenal ketat banget nih. Tapi bukan berarti nggak ada kejahatan sama sekali di sana. Untuk kalian yang udah sering juga nonton video-video aku sebelumnya, pasti kalian tahu aku tuh sudah pernah beberapa kali membahas kasus yang berasal dari Singapura juga. Tapi menurutku kasus kali ini benar-benar miris banget sih ya, karena latar belakang korban yang memang lagi pengen cari nafkah untuk membahagiakan keluarganya, membahagiakan anak-anaknya, tapi malahan mengalami hal yang tragis banget kayak gini. Dan juga nanti di akhir cerita pas kalian tahu tentang hukuman yang diterima sama pelaku, mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak setuju sama hukumannya, kok begitu doang gitu. Tapi mungkin ya ada beberapa juga dari kalian yang setuju, yang mengerti kenapa hukumannya dikasih kayak gitu. Ya pokoknya jangan lupa komen deh nanti pendapat kalian apa gitu ya. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita bahas ceritanya. Kasusnya ini mulai terkuak pada tanggal 9 September 2005 teman-teman. Jadi siang hari itu ada seorang pembersih di stasiun MRT Orchard Singapura. Dia tuh nemuin sebuah tas olahraga yang lumayan besar tergeletak begitu aja di area pintu keluar stasiun. Nah, karena penasaran, dia deketin tas itu, dia amatin, ini punya siapa ya, isinya apa gitu kan. Karena penasaran banget nih, akhirnya dia mutusin untuk buka resleting tasnya. Dan ternyata dia menemukan hal yang mengerikan banget guys. Pas resletingnya kebuka, dia bisa ngelihat wajah manusia, tepatnya wajah seorang wanita teman-teman. Ih, gila, kalian bayangin gak sih nemuin tas terus pas kalian buka isinya kayak gitu langsung ngadep ke kalian. Parah ya. Di dalam tas ini berisi kepala seorang wanita, potongan kaki, dan juga potongan tangan yang udah dibungkus pakai kantong plastik sampah berwarna hitam dan merah. Terus di atas plastik sampahnya itu ya, ditaruhin tumpukan kertas koran. Jadi kayak buat nutupin plastiknya itu. Pastinya dia langsung telepon polisi langsung datang ke sana, area sekitar sana tuh langsung ditutup. Jasad yang tadi ditemuin itu, atau potongan jasad yang ditemuin tadi gitu ya, dibawa sama polisi untuk diperiksa tim forensik. Masih di hari yang sama, di tanggal 9 September itu, tapi sore harinya ya teman-teman, polisi kembali mendapat telepon dari seseorang, dan orang ini melaporkan kalau dia melihat satu koper yang menurut dia mencurigakan. Kenapa? Jadi dia bilang sama polisi gini, "Pak,
ini saya nemuin koper di area Waduk MacRitchie. Jadi Waduk MacRitchie ini adalah salah satu waduk tertua di Singapura ya teman-teman. Nah, si pelapor ini bilang kalau di sekitar koper itu dikerubungin banyak banget lalat dan baunya juga nggak enak banget teman-teman. Makanya dia langsung lapor polisi, dia nggak berani untuk buka koper itu sendiri. Dan keputusan yang diambil tuh bener banget. Untung dia telepon polisi, bukan dibuka sendiri sama dia. Karena ternyata pas polisi datang ke sana dan periksa kopernya, isi koper itu adalah batang tubuh atau bagian torso seorang wanita, teman-teman. Jadi batang tubuhnya aja ya, bagian kepala dan bagian tubuh lainnya tuh nggak bisa ditemuin di sana. Dan torsonya itu juga sudah dibungkus pakai kantong plastik sampah berwarna hitam dan merah. Di atasnya itu juga sudah ditaruh tumpukan kertas koran, sama banget seperti tas olahraga yang ditemukan di stasiun MRT Orchard tadi. Jasad itu akhirnya dibawa untuk diperiksa tim forensik, dan setelah dilakukan autopsi, pemeriksaan DNA juga sidik jari, tim forensik bisa memastikan kalau bagian tubuh yang ditemukan di dalam tas olahraga yang pertama tadi dengan jasad yang ada di dalam koper itu adalah milik orang yang sama, yaitu seorang wanita bernama Jane Parangan Lapuebla, 26 tahun. Dia adalah seorang TKW asal Filipina yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura. Dan majikannya Jane ternyata sudah melaporkan tentang hilangnya Jane ini ke polisi juga teman-teman di tanggal 8 September, satu hari sebelum jasadnya dia itu ditemukan. Karena kata majikannya, dari tanggal 7 September Jane itu tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Nah, selain itu polisi juga mendapatkan petunjuk lainnya nih teman-teman. Jadi kertas koran yang ada di dalam tas olahraga dan juga di dalam koper tadi itu berasal dari koran yang diterbitkan pada tanggal 6, 7, dan 8 September. Untungnya juga di koran itu ada nama orang yang berlangganan. Jadi kalau misalkan orang berlangganan koran kan dianterin ke rumahnya masing-masing ya. Dan di koran yang dianterin itu ada keterangan nama juga alamat rumahnya, alamat apartemennya gitu loh. Akhirnya polisi langsung lah samperin ke alamat apartemen yang tertera di koran tersebut. Pemilik apartemen itu adalah sepasang suami istri yang bernama Prakash dan Anjali Malia. Polisi langsung tanya-tanya sama mereka, apa kalian kenal sama Jane gitu? Kalian tahu dia mungkin dari mana gitu? Apa dia pernah bekerja di sini atau gimana? Tapi pasangan suami istri bilang mereka nggak kenal sama Jane. Anehnya, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah pasangan suami istri ini juga berasal dari Filipina, teman-teman. Nah, makanya saat itu polisi kayak berpikir, oh mungkin dia tahu nih sama Jane atau bahkan kenal gitu. ART tersebut bernama Gwen Garlejo Aguilar, 29 tahun. Nah, si Gwen ini ngaku ke polisi kalau dia nggak tahu keberadaan Jane di mana, tapi dia memang mengenal Jane. Dan pastinya saat itu polisi udah ada kecurigaan ya teman-teman, karena kan aneh juga ya, koran yang ada di dalam tas yang berisi jasad itu berasal dari apartemen tersebut, di mana ART-nya tuh berasal dari negara yang sama dengan si korban, yaitu Filipina gitu kan. Pokoknya polisi saat itu udah berpikir lah ini pasti ada hubungannya nih, nggak mungkin cuma kebetulan aja. Karena nggak bisa percaya begitu aja, akhirnya setelah bertanya-tanya itu polisi memutuskan untuk memeriksa keseluruhan apartemen secara teliti. Dan betul aja teman-teman, di sana polisi bisa menemukan banyak banget hal-hal yang mencurigakan. Bahkan bisa dibilang ini adalah bukti kuat sih dalam kasus ini. Pertama, di dalam tempat sampah yang ada di depan kamar Gwen, polisi bisa menemukan kartu izin bekerja milik korban, yaitu Jane. Dan polisi juga menemukan label merek koper yang setelah diperiksa, nomor serinya itu sama dengan nomor seri koper yang dipakai untuk meletakkan jasadnya Jane yang tadi ditemukan di waduk itu ya. Yang kedua, di dalam kamarnya Gwen, polisi bisa menemukan beberapa noda darah di lantai dan juga di bawah kasurnya Gwen. Ketiga, saat polisi memeriksa area dapur, di dalam kabinet bawah sink tempat cuci piring tuh, mereka menemukan satu pak plastik sampah berwarna merah yang sudah dibuka, juga ada pisau besar seperti golok gitu dan kapak. Prakash dan Anjali Malia bilang ke polisi kalau itu bukan milik mereka, bahkan mereka belum pernah melihat barang-barang itu sebelumnya. Dengan semua bukti-bukti itu, Gwen akhirnya ditangkap, dia dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi keesokan paginya. Dan pada saat interogasi itu awalnya tentu aja ya, Gwen sama sekali nggak ngaku. Dia bilang, saya emang kenal sama Jane pak, tapi saya sama sekali nggak ada hubungannya dengan kematian dia. Bahkan polisi juga bilang nih sama Gwen, kita tuh punya saksi loh yang katanya dia melihat Jane datang ke apartemen tempat kamu bekerja di tanggal 7 September untuk nemuin kamu. Terus si Gwen jawab, iya bener pak, memang di tanggal 7 itu dia datang nemuin aku. Kita ngobrol-ngobrol, tapi pas pergi dia tuh dalam keadaan baik-baik aja pak, dia nggak kenapa-napa. Aku sama sekali nggak ada hubungannya lah pokoknya dengan kematian dia. Polisi
terus tunjukin bukti-buktinya ke Gwen, dan dia selalu menyangkal, cari alasan ini, alasan itu, ditunjukin lagi bukti lain, dia cari alasan lain lagi, sampai akhirnya dia terpojok, dia udah nggak tahu mau alasan apa lagi. Dan dia mengaku, teman-teman, kalau memang dialah yang membunuh Jen. Kira-kira kenapa ya? Tapi sebelum aku ceritain kronologi yang diberikan sama Gwen, aku mau ceritain dulu sedikit background dari mereka berdua. Gimana mereka berdua akhirnya kenal, mereka akhirnya dekat, ketemu gitu ya. Yang pertama adalah Jen Parangan La Puebla. Dia tinggal di Filipina bersama suami dan anak laki-lakinya. Tapi karena keuangan mereka di sana tuh kekurangan ya, teman-teman, akhirnya Jen ini memutuskan untuk bekerja di Singapura supaya dapat gaji yang lebih besar dan dia bisa memperbaiki keuangan keluarganya di Filipina. Sedangkan Gwen Garlejo Aguilar, dia juga wanita warga negara Filipina. Di Filipina dia tinggal bersama suami dan kedua anaknya. Tapi sama seperti Jen, dia juga akhirnya bekerja di Singapura karena keuangan mereka di Filipina tuh benar-benar kekurangan. Dia pengen dapat gaji yang lebih besar juga, pengen memperbaiki ekonomi keluarganya gitu. Gwen ini datang ke Singapura di tahun 2001. Di Singapura mereka sama-sama mendapat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Dan memang pas di Filipina mereka berdua ini nggak saling kenal ya, teman-teman. Mereka tuh pertama kali ketemu, pertama kali kenal itu ya di Singapura. Mereka itu bertemu sekitar bulan Maret tahun 2005. Jadi mereka berdua tuh lagi sama-sama mengunjungi satu tempat yang memang biasa didatengin sama ART-ART di sana. Pas pertama mereka ketemu, terus mereka kenalan, dan dengan cepat mereka tuh jadi deket banget, jadi akrab gitu ya. Karena mereka mungkin merasa senasib, udah gitu berasal dari negara yang sama ya, teman-teman. Pastilah ya kalau kita lagi ada di negara asing, terus kita ketemu sama orang yang berasal dari negara kita juga, kita tuh berasa ketemu sama keluarga kan ya. Semakin hari mereka jadi semakin deket, lakuin banyak hal bareng-bareng, mereka bahkan saling membantu juga. Orang-orang yang kenal sama mereka berdua pun ngelihat mereka tuh udah kayak kakak adik gitu loh, saking mereka deketnya, saking mereka saling pedulinya. Nah, menurut pengakuan Gwen, setelah beberapa lama mereka deket, Jen ini jadi sering pinjem uang sama dia. Dari yang awalnya sedikit, tapi karena pinjemnya sering terus-terusan gitu ya, pastinya numpuk dan jadi banyak tuh hutangnya Jen ke Gwen. Dan kenapa Gwen kasih aja? Katanya Jen ini bilangnya dia butuh banget untuk keluarganya di Filipina gitu, untuk dikirim ke sana, anaknya sakit lah kadang, terus urusan keluarga ini segala macam. Akhirnya ya Gwen karena merasa udah jadi saudara gitu kan di sana, ya dikasih lah. Nah, biasanya awal-awalnya nih uang yang dipinjemin ke Jen itu adalah uang tabungannya Gwen sendiri gitu. Sampai akhirnya karena udah dipinjem terus, uang tabungannya Gwen ini habis, teman-teman, udah ludes gitu ya. Dia udah nggak bisa pinjemin lagi ke Jen. Tapi Jen setelah itu udah masih mohon-mohon juga. Aduh, tolong dong Gwen, tolongin, gimana ya, aku pusing banget nih buat keluarga aku di Filipina gitu. Karena Gwen kesian gitu kan ngelihat Jen. Katanya dia langsung, ya udah deh aku bantuin, aku coba cari-cari pinjaman ke orang lain ya. Akhirnya Gwen pinjem lah, dapet tuh teman-teman. Tapi sayangnya Gwen ini pinjemnya ke seorang rentenir yang mungkin kalian udah tahu juga pasti ya. Kalau pinjem uang di rentenir, bunganya itu ya bener-bener besar banget. Apalagi kalau telat bayar, makin numpuk tuh bunganya, hutangnya malah semakin banyak, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Sayangnya juga Jen nggak bisa bayar hutangnya ke Gwen secara rutin, jadi memang kebanyakan nunggaknya. Dan karena pas minjem ke rentenir itu atas nama Gwen, jadi yang ditagih sama rentenir ya Gwen gitu. Gwen ini katanya sampai ditelepon-teleponin terus sama rentenirnya itu, bahkan didatengin ke tempat kerjanya, diancem juga sama rentenir ini. Katanya, Gwen, ayo kamu bayar hutang kamu ya, awas kalau kamu nggak bayar-bayar nanti aku bakal bilang sama majikan kamu dan kamu bisa dipecat loh, bahkan izin bekerja kamu di Singapura itu bisa ditangguhkan, katanya rentenir itu kan mengancam Gwen kayak gitu. Ya akhirnya Gwen juga tagih lagi ke Jen, tapi mau gimana, Jen juga bilang ke Gwen, aduh gimana ya, aku belum bisa bayar, aku belum ada uang soalnya gitu. Pastinya Gwen pusing banget saat itu dan dia mulai mendesak Jen juga, Jen ayo dong bayar nih, aku nih yang ditagih gitu ya. Dia mendesak Jen, tapi ya Jen ya terus aja bilang, nggak bisa, aku nggak ada uang buat ganti gitu loh. Dan saat itu hutangnya Jen ke Gwen itu sudah mencapai $2.000 Singapura, teman-teman. Kalau sekarang ya sekitar 200 jutaan rupiah lah. Jadi ya lumayan banyak juga sih. Setengah dari uang tabungannya Gwen, setengah lagi pinjam ke rentenir. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kronologi pembunuhan menurut pengakuan Gwen ya, teman-teman. Pada tanggal 7 September 2005, Gwen itu lagi sendirian di apartemen. Jadi Mr. Prakash dan istrinya itu sedang pergi keluar. Nah, Jen datanglah ke sana untuk berkunjung, mereka ngobrol-ngobrol sampai akhirnya keadaan tuh mulai memanas, teman-teman.
Gwen nagih hutangnya ke Jen, tapi ya seperti biasa Jen bilang, aduh maaf aku belum bisa bayar, aku belum ada uangnya. Dan saat itulah Gwen mengajukan kayak satu saran gitu lah ya buat Jen. Ya udah, itu kan kamu punya handycam sama kamera, itu jual aja dulu buat nutupin sebagian hutang kamu, walaupun gak semuanya kebayar, tapi seenggaknya nutupin sebagian lah gitu kan. Dengar Gwen ngomong kayak gini, ternyata Jen itu tersinggung banget teman-teman. Dia marah, terus dia langsung ngomong gini sama Gwen, loh kok kamu ngapain nyuruh-nyuruh aku jual barang-barang aku? Nanti juga kalau ada uang pasti hutangnya aku bayar, jangan nyuruh-nyuruh aku jual barang dong. Gwen kesel juga katanya denger Jen ngomong kayak gini. Akhirnya dia juga ngomong keras lagi, mereka berdebat keras deh tuh. Tapi dari yang tadinya cuma omongan keras aja meningkat nih teman-teman. Mereka jadi berantem secara fisik, tampar-tamparan, gigit-gigitan, jambak-jambakan, pukul-pukulan, bahkan cekik-cekikan katanya. Awalnya mereka itu berantem di daerah dapur, terus pindah ke area laundry, sampai akhirnya ke dalam kamarnya Gwen. Nah, disinilah darahnya Jen itu menetes ke kasur dan lantainya kamar Gwen. Di dalam kamar Gwen inilah satu hal yang fatal terjadi teman-teman. Jadi mereka berantem di atas kasur nih, mereka cekik-cekikan. Gwen pertama di atas, terus ntar Jen di atas, ganti-gantian gitu ya. Sampai akhirnya satu momen Gwen di atas tubuhnya Jen, dia berhasil mencekik si Jen. Habis itu dia ambil bantal yang ada di kasur itu, disekepin ke mukanya Jen sampai Jen berhenti bergerak. Saat itu Gwen sempat nangis katanya karena dia pikir Jen sudah meninggal. Aduh, aku ngebunuh temenku gitu kan. Dia katanya sempat nangis. Tapi nggak lama ternyata Jen ini bergerak lagi teman-teman. Pas Jen bangun ini bukannya Gwen minta bantuan, dia ngejauh untuk hindarin masalah atau gimana. Tapi yang dia lakuin apa? Dia malahan taruh tangannya di leher temennya itu, di lehernya Jen, terus dicekik sama Gwen sampai Jen ini benar-benar meninggal. Setelah Jen meninggal, Gwen ini bingung katanya harus diapain tuh jasadnya. Akhirnya jasad Jen itu ditaruh dalam kopernya dia, diumpetin di dalam kamarnya. Selama 2 hari jasad Jen diumpetin di sana sama Gwen tanpa sepengetahuan majikannya tentu aja. Sampai akhirnya 2 hari kemudian di tanggal 9 September, Mr. Prakas dan istrinya tuh lagi keluar pagi-pagi, mereka udah pergi gitu ya. Nah, Gwen ini langsung cepet-cepet bertindak. Dia langsung pergi ke Mustafa Shopping Center di area Little India, Singapura. Di sana dia membeli beberapa barang yang dia butuhkan. Dia beli pisau besar, kapak, dan plastik sampah. Dia juga beli sarung tangan karet dan sarung tangan latex, 2 sarung bantal, spray, dan wallpaper warna hijau yang sama dengan di apartemen majikannya. Selesai belanja, Gwen langsung balik lagi ke apartemen. Itu sekitar jam 10 pagi katanya dia sampai di apartemen dan dia langsung mulai beraksi. Dia pakai pisau besar dan kapak yang udah dia beli tadi untuk memutilasi tubuhnya Jen. Duh, kejam banget ya. Itu kan temennya, dia deket gitu ya sama Jen. Tega banget. Dia pakai sarung tangan karet dan lateksnya tadi juga sambil melakukan hal itu katanya supaya darahnya nggak ke tangannya dia gitu kan. Habis itu dimasukkan ke dalam plastik yang berbeda-beda. Plastiknya itu sebagian ditaruh di dalam koper, sebagian dimasukkan ke dalam tas olahraga tadi. Di atas plastik itu Gwen juga meletakkan kertas koran, tumpukan kertas koran gitu untuk nutupin plastiknya maksudnya. Selesai dengan tubuhnya Jen, Gwen membersihkan noda-noda darah Jen yang ada di kamarnya dan juga area apartemen lainnya menggunakan air dan deterjen. Untuk noda darah yang nggak bisa sepenuhnya hilang, dia tutupin pakai wallpaper hijau yang tadi dia udah beli juga. Habis itu dibalik kasurnya, diganti spraynya, diganti sarung bantalnya. Selimut, spray, dan sarung bantal yang udah kena noda darahnya Jen itu dibuang sama Gwen. Selanjutnya Gwen bawa tas olahraga yang sudah berisi jasad Jen tadi. Dia naik taksi pergi ke stasiun MRT Orchard, ditaruh di sana tasnya, terus dia balik lagi ke apartemen. Lanjut dia bawa koper yang sudah berisi jasad Jen juga. Dia naik taksi pergi ke waduk dan dibuang juga kopernya di sana. Dan kalian tahu gak sih, si Gwen ini ya membuang tas olahraga dan kopernya itu bukan di tempat yang tersembunyi gitu ya teman-teman, tapi di stasiun MRT nih, dia taruh di pintu keluar kan, area pintu keluar. Dan itu pasti banyak orang bolak-balik, pasti banyak yang ngeliat dan bakalan gampang ditemuin gitu loh. Dan kopernya itu pun walaupun dia udah pergi jauh-jauh ke waduk, tapi dia nggak taruh kopernya di area pepohonan yang tersembunyi atau gimana. Enggak, dia taruh di pinggir trotoar aja. Dan pastinya gampang ditemuin lah ya kan. Dan pas polisi tanya ke Gwen pun, kenapa kamu buangnya kok di situ bukan di area yang tersembunyi? Gwen ini juga bingung, dia nggak tahu kenapa.
Sebelum persidangannya dimulai, Gwen sempat diperiksa oleh seorang psikiater yang bernama Dr. Tommy Tan. Nah, Dr. Tan ini bilang selama dia memeriksa Gwen itu menunjukkan sikap yang sopan dan kooperatif. Dia juga menangis saat harus menjelaskan hubungan dia dengan korban, yaitu Jen, dan juga menangis saat dia harus menjelaskan kronologi pembunuhannya. Gwen juga cerita ke Dr. Tan kalau dia tuh stres banget pas punya hutang sama rentenir itu. Dia jadi nggak bisa kirim uang buat keluarga di Filipina. Dia juga deg-degan banget setiap kali rentenir itu telepon dia, setiap kali rentenir itu nyamperin dia ke tempat kerja. Gwen pun jadi banyak sekali makan katanya, karena pas makan itu dia bisa menghilangkan stresnya dia untuk sesaat. Berat badannya Gwen bertambah sekitar 5 kg selama beberapa bulan terakhir katanya. Setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada Gwen, Dr. Tan menyimpulkan kalau Gwen ini mengalami gejala depresi ringan. Dr. Tan bilang Gwen ini mengalami gangguan pikiran karena kondisi depresinya pada saat dia melakukan kejahatannya itu. Dan seperti memang kesaksian dari Dr. Tan ini sangat-sangat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan untuk Gwen, teman-teman. Karena kesaksian dari Dr. Tan ini juga, dakwaan terhadap Gwen itu dirubah, teman-teman. Dari yang tadinya pembunuhan tingkat 1 ke pembunuhan tidak disengaja. Persidangan dimulai pada tanggal 15 Mei 2006. Gwen mengaku bersalah di pengadilan dan jaksa penuntut meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Gwen. Tapi menurut tim membela Gwen, ada beberapa hal yang membuat Gwen itu nggak pantas dikasih hukuman seumur hidup. Pertama, semua kejahatan yang Gwen lakukan ini sama sekali nggak ada perencanaan sebelumnya. Dia sama sekali nggak berniat untuk berantem, apalagi membunuh. Kedua, menurut kuasa hukum Gwen ini sudah mengakui kesalahannya pada kesempatan yang paling awal. Dan hal itu pastinya mempersingkat persidangan, jadi pengadilan itu bisa menghemat waktu dan sumber dayanya. Mereka juga bilang kalau Gwen itu bekerja sama dengan tim investigasi dan tidak mencoba untuk melarikan diri. Plus dia juga sebelum ini nggak punya catatan kriminal apapun. Pada 26 Mei 2006, hukuman untuk Gwen akhirnya dibacakan, teman-teman, ditentukan, dan hakimnya bilang seperti ini. Aku kutip langsung dari omongan hakimnya ya. Sangat disayangkan bahwa hal-hal tragis telah membuat terdakwa mengalami kelainan mental. Meski demikian, penyakitnya sama sekali tidak menghilangkan kemampuannya untuk membedakan benar dan salah. Walaupun simpati mungkin saja ada, tapi keadilan harus tetap ditegakkan. Terdakwa secara sadar sudah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka hukuman yang pantas harus diberikan. Saya memutuskan setelah semua pertimbangan yang relevan bahwa hukuman yang sesuai untuk terdakwa adalah hukuman penjara selama 10 tahun. Terhitung sejak tanggal dia ditangkap, yaitu tanggal 10 September tahun 2005. Nah, teman-teman, itulah Gwen diberikan hukuman selama 10 tahun penjara. Menurut kalian hukuman itu udah cukup adil atau belum sih? Dan selama persidangan itu ya, orang tua juga suaminya Jen tuh hadir, ditemani sama kedubes dari Filipina di Singapura. Ya, menurut kalian gimana ya perasaan mereka gitu pas hukuman untuk Gwen ini dibacain? Menurut aku sih kalau nggak direncanain ya mungkin memang dia nggak ngerencanain. Tapi kalau memang dia mau mengakui lebih awal, harusnya pas dia melihat si Jen ini sudah meninggal gitu ya, dia bukannya memutuskan untuk memutilasi tubuh temennya itu, tapi harusnya dia hubungin polisi gitu, hubungin ambulans kayak untuk membantu temennya, atau hubungin polisi mengakui kejahatannya saat itu. Ya itu sih menurut pendapat aku aja ya, cuma kan ya pengadilan punya keputusan sendiri ya, mungkin banyak pertimbangannya juga. Jangan lupa komennya teman-teman, menurut kalian gimana nih? Ya kita doain aja supaya kedua anak Jen bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Aku udah coba cari informasi juga ya teman-teman tentang Gwen sekarang, karena kan pasti dia sekarang udah bebas nih. Kalau 10 tahun penjara berarti dia bebas di tahun 2015 ya, pas dia umur 40 tahunan. Tapi sayangnya aku nggak bisa nemuin info gimana kehidupannya dia sekarang, tinggal di Filipina atau kerja di negara lain atau gimana. Semoga aja dia nggak ngelakuin hal kayak gini lagi, semoga aja nggak ada korban lainnya lagi ya. Oke, itu dia kisah kita kali ini. Ya ampun, tragis banget kan, miris banget kan. Seorang ibu yang lagi cari nafkah untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, berharap bisa memperbaiki ekonomi mereka, bisa membahagiakan keluarganya, tapi malah harus ngalamin hal tragis banget kayak gini. Semoga Tuhan kasih tempat terindah buat dia di sisinya ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir teman-teman. Jangan lupa komen apa pendapat kalian. Jangan lupa like juga kalau kalian suka video ini. Subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.